Selamat pagi kepada Ibu Nur Hayati Siregar. Saya dosen pengampu dari mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Fajar dari kelas AK 701. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis audit forensik dan investigasi dari skandal fraud PT Asuransi Jiwasraya Persero. Yang pertama, profil perusahaan dan latar belakang. Entitas PT Asuransi Jiwasraya yaitu perusahaan asuransi milik BUMN. Kemudian akar masalah yaitu masalah likuiditas yang sudah terdeteksi sejak tahun 2026. Kemudian adanya krisis 2018 yaitu gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun rupiah kepada 17.000 nasabah. Dan berikutnya ada keterlibatan manajemen, yaitu melibatkan mantan direktur utama, direktur keuangan, serta kepala investasi periode 2008 sampai dengan 2018. Kemudian indikasi awal dan deteksi fraud. Indikasi awal fraud yang pertama yaitu ada janji imbal hasil return tinggi yang tidak wajar, yaitu 13% untuk JS Saving Plan dan 14% untuk asuransi tradisional. Berikutnya ada masalah keuangan yang melilit namun tetap agresif menarik nasabah baru. Dan berikutnya ada kegagalan memenuhi kewajiban klaim yang jatuh tempo. Kemudian ada peran auditor dalam mendeteksi masalah fraud ini. Yang pertama, melakukan analisis terhadap kewajaran investasi dan rasio likuiditas. Kemudian mengidentifikasi adanya tekanan keuangan finansial atau financial distress yang memicu manajemen melakukan kecurangan. Berikutnya ada manipulasi atau window dressing. Tujuan manipulasi yaitu menunjukkan laba yang sehat dalam laporan keuangan demi menarik minat lebih banyak nasabah. Dampak bagi stakeholder yaitu yang pertama bagi nasabah yaitu tertipu oleh citra kesehatan perusahaan sehingga terus menyetorkan premi. Kemudian dari sisi pemerintah dan regulator yaitu terlambat mengambil tindakan penyelamatan karena data yang disajikan tidak transparan. Dan dari sisi industri, merusak reputasi asuransi di Indonesia dan menurunkan kepercayaan publik. Kemudian skema ponzi dalam investasi. Praktik di Jiwasraya yaitu membayar polis jatuh tempo pelanggan lama menggunakan premi yang diterima dari pelanggan baru, yang ini jelas banget mencerminkan skema ponzi dalam investasi. Berikutnya ada identifikasi dari auditor, yaitu melacak sumber dana pembayaran klaim. Jika dana berasal dari premi baru bukan hasil investasi, maka pola skema ponzi terdeteksi. Kemudian auditor menguji apakah pertumbuhan aset investasi sebanding dengan pertumbuhan kewajiban kepada nasabah. Kemudian ada kolusi dengan pihak eksternal. Bentuk kolusi yaitu kerjasama dengan manajer investasi untuk mengatur dana ke instrumen yang hanya menguntungkan individu tertentu. Berikutnya ada tantangan investigasi yaitu memutus rantai bukti karena keterlibatan pihak luar yang sulit dikontrol secara internal. Kemudian strategi auditor yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga investigatif kepada manajer investasi. Kemudian melakukan penelusuran hubungan istimewa antara manajemen dan pihak ketiga. Nah, berikutnya ada modus saham gorengan. Operandinya yaitu dana nasabah dialokasikan ke saham berkinerja buruk yang harganya dimanipulasi. Teknik audit investigasinya yaitu ada dua, yaitu fund tracking dan digital forensik. Yang pertama, fund tracking yaitu melacak aliran dana sejak keluar dari kas perusahaan hingga ke akun investasi di bursa.
Kemudian yang dari digital forensik yaitu memeriksa komunikasi antara manajemen dan manajer investasi terkait penetapan harga saham tersebut. Berikutnya ada teknologi forensik dan respon auditor. Yang pertama, peran teknologi forensik yaitu menemukan bukti digital pengelolaan investasi yang sengaja disembunyikan atau dihapus. Adapun respon auditor terhadap ketidakpatuhan, yaitu auditor wajib melaporkan temuan laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi sebagai temuan material dan mengusulkan audit investigasi lanjutan jika ditemukan indikasi kuat penyelewengan dana. Nah, berikutnya ada kerugian negara. Total kerugian yaitu sebesar 16,81 triliun berdasarkan perhitungan BPK. Kemudian ada langkah auditor yaitu menghitung nilai investasi yang hilang pada saham-saham kinerja buruk dan memverifikasi selisih antara dana yang masuk dari nasabah dengan aset real yang tersisa. Berikutnya ada good governance dan peran OJK. Pencegahan yaitu dari good governance adalah transparansi dan budaya pengelolaan yang jujur dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan sejak dini. Adapun peran dari OJK yaitu sebagai regulator yang seharusnya mengawasi praktik asuransi. Kemudian melalui sinergi yaitu auditor investigasi bekerja sama dengan OJK untuk menyediakan data teknis guna menindaklanjuti fraud secara hukum. Nah, di sini bisa kita simpulkan yaitu kasus Jiwasraya adalah kegagalan sistemik yang melibatkan manipulasi laporan, skema ponzi, dan kolusi investasi. Audit forensik digital menjadi instrumen kunci untuk membongkar kerumitan transaksi keuangan modern yang tidak transparan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.